biar berkah lagi nih kita menuntut ilmu, adab kita harus punya. Ketika kita belajar dengan orang yang mengajarkan kita, ketika dalam menuntut ilmu, tapi adab kita bersama kepada guru kita. Sekarang yang akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul 'uqdatam bi jahin nabi wal ali wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi. Ma'ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, syukur kepada Allah, alhamdulillah pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita mencari daripada mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah zikir dan shalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dan keberkahan daripada guru-guru kita yang senantiasa istiqamah mengajak kita dalam kebaikan untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhwan dan akhwat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita kitab Al-Manhajus Sawi ala tariq as-Sadah Ba'alawi qala al-mu'allif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Tidak panjang karena sudah larut malam. Insyaallah kita konsisten sampai jam 10 selesai. Minta udhurnya tadi, minta maaf datang terlambat. Di mana-mana jalan macet. Tapi ini adalah kewajiban bagi kita amanah bagi kita seorang yang paham untuk mengamalkan daripada ilmunya, dan kita pun yang belum paham atau daripada antum sekalian harus juga mengambil sisi positif atau sisi baiknya, mengejar walaupun dalam keadaan apapun untuk siap untuk mempunyai niat menghadiri daripada majelis ilmu Nabi Muhammad SAW. Tabarukan sedikit mengambil keberkahan daripada Syekhul Mu'allif dan memasuki bab yang baru. Walal mu'allif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kemarin sudah kita bahas tentang adabul muta'allim fi talabil ilm, adab daripada orang yang belajar ketika menuntut ilmu. Tapi di sini memasuki bab yang baru, yaitu adabul muta'allim ma'a mu'allimihi. Biar berkah lagi nih kita menuntut ilmu, adab kita harus punya. Ketika kita belajar dengan orang yang mengajarkan kita. Kalau kemarin adabnya ketika dalam menuntut ilmu, tapi adab kita bersama kepada guru kita. Sekarang yang akan kita bahas. Wajah fil athar, dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu bahwasannya ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Belajarlah kalian daripada ilmu Nabi Muhammad. Wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal waqar. Ketika kita belajar menuntut ilmu, di situ harus ada ketenangan di dalam diri kita. Maksudnya apa? Masih berkaitan dengan bab yang kemarin. Di antaranya daripada 5 yang dibahas, yang dijelaskan kemarin. 1, 2, 3, 4, 5 poin yang kemarin. Ketika kita pelajari kemarin, di antaranya yang pertama kita ambil, harus taharatul qalbi. Harus bersih itu hati, kosongkan hati. Dari apa? Takhalli anil mukhalafat. Yang hal-hal berbau duniawi yang di luar itu udah tinggalkan ketika kita hadir di majelis ilmu. Godaan syaitan ini banyak. Mau hadir majelis, udah mau siap-siap, udah mau jalan,
ada aja urusan duniawi, urusan kerjaan atau urusan yang lain. Kalau kita ikuti, ya itu kita bukan termasuk daripada golongan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita tolak, ya kita tolak mentah-mentah, mau rezeki mau apa kayak urusan duniawi, mau puluhan juta, mau puluhan M, kalau memang kita benar-benar mempunyai etikot, mempunyai ikatan, apalagi zahir batin terhadap majelis, terhadap guru, itu kita tinggalkan semua. Untuk apa? Mengejar kebaikan. Buat apa? Buat modal kita ke depan nanti, agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Yang namanya dunia sebentar, nggak bisa bakal menjamin daripada ke depan kita. Kalaupun misalnya ada proyek tadi itu puluhan juta atau miliaran, ya belum kita juga bisa menjamin apakah ke depannya kita akan berhasil. Tapi yang udah jelas di depan mata kita, ya seperti yang kita ingin menghadir daripada majelis ilmu, kita alihkan tempat hal-hal yang lain, ini yang salah. Ya, banyak orang yang salah daripada hal seperti ini. Harus ada sakinah di dalam diri mereka, bersih hati. Bisa mereka tenang di dalam majelis itu, bisa dapat cepat nangkap daripada paham tentang ilmu tadi, ya dengan sakinah wal waqar. Ya, dengan ada ketenangan dalam hatinya, nggak harus ada campuran di dalam campur aduk di dalam hatinya, harus bersih untuk dapat ilmu. Nggak boleh campur hal-hal yang berbau duniawi. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, harus ada tawadhu, rendah diri, rendah hati ketika belajar. Ya, dengan siapa kalian belajar, duduk dengan siapa kita, dengan guru kita, harus ada sifat tawadhu. Ataupun sama daripada anak majelis. Nggak ada yang merasa dirinya adalah orang yang paling baik. Nggak boleh merasa dirinya orang yang paling lama. Saya orang paling lama di majelis ini. Ya, kalian mah baru semua. Jadi yang seperti ini nggak boleh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, yang bagi lil muta'allimi ayatawadda'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghar minhu sinnan wa aqallu syuhratan wa nasaban wa salahan. Imam Nawawi mengatakan, ya, seharusnya ya, yang ada bagi orang yang ingin belajar, ya, penuntut ilmu, tawadhu, mempunyai sifat tawadhu, rendah diri tadi, li mu'allimihi, kepada orang yang mengajarkan dirinya. Jangan sombong. Nggak ada namanya pangkat-pangkatan. Saya ketua RT di sini, saya ketua RW di sini, apalagi anak jenderal. Ya, walaupun di sini ada Habib yang belajar, saya Habib, nggak ada. Ya, guru kita ngomong apa dulu? Yang namanya Habib itu kalau masuk pondok untuk belajar udah kalau dulu titel Habib di gerbang, yang bawa masuk ke dalam pondok. Nggak ada Habib apa, semua sama. Kita inginlah belajar, rendahkan diri kita, ya, jatuhkan, hinakan diri kita adalah orang yang kosong, tidak ada apa-apa yang dalam diri kita, orang yang bodoh, ya, tanpa kita harus mengungkapkan kepada orang lain. Ya, bukan tawadhu itu namanya. Kalau mengungkap, bukan tawadhu ini gua, dulunya di belakang gua. Nah, tidak ada yang seperti itu. Riya namanya seperti itu. Yata'addab ma'ahu, ya, harus mempunyai adab kepada seorang guru. Ya, adab, tapi harus juga ada mahabbah, cinta kita kepada seorang guru. Jangan ngomong di lisan doang cinta. Ya, harus ada zahir batin, ya, ikatan cinta kita kepada seorang guru. Kalau kita ada ikatan mahabbah, cinta kita kepada seorang guru, ya, semua apa yang kita lakukan, apalagi ya, kita nyari cinta itu biar apa? Biar dapat nadrohnya. Kalau dapat nadroh daripada seorang guru, biasa, semua akan dimudahkan oleh Allah. Kalau ada sifat cinta, apalagi dapat nazar daripada seorang guru, kita caper sama seorang guru, tidak apa-apa caper bersih-bersih, apa aja capernya yang bisa mereka manfaatkan daripada kehidupannya, apa yang mereka hasilkan bisa kita berikan kepada seorang guru kita. Dapat kita nazar daripada seorang guru, maksudnya bukan kita mengharap, ya enggak, Wallahil adzim tidak mengharap, tapi kita yang harus mencari. Begitupun kita, ya, kepada guru-guru kita dulu bagaimana, ya, semua daripada kita santri itu, ya, berlomba-lomba untuk nyari perhatian daripada seorang guru. Biar apa yang kita cari itu, yang pengen kita dapatkan, nadroh mereka, pandangan mereka,
Kalau mereka udah mandang kita dengan baik, pandangan kasih sayang, cinta mereka kepada kita, bentar kita. Gak usah lama-lama untuk ilmu. Cepat Allah berikan pemahaman, cepat Allah berikan kemudahan untuk belajar, menghafal, memahami. Apalagi kita di luar seperti ini, ya, kita usaha, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan. Kalau dapat nazar daripada seorang guru, apalagi doa daripada mereka, yes, teriang-iang terus dalam pikiran mereka ketika mereka berdoa meminta kepada Allah, ingat muka kita, ingat nama kita. Karena apa? Banyak loyalitas kita kepada mereka. Dapat kita perhatian mereka. Oh, mereka lagi doa minta sama Allah. Ingat, oh, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dimintakan juga sama Allah, diminta. Diangkat derajat kita. Apa yang kita minta pun akan diberikan kemudahan. Tanpa kita minta sama Allah, guru kita udah lagi kita. Diberikan sama Allah. Terasa atau tidak terasa, pasti itu akan terjadi kalau ada sifat yang seperti ini. Wa in kana asgharu minhu sinnan, ya, walaupun umur daripada guru yang mengajarkan kita itu adalah orang yang guru tersebut umurnya masih di bawah kita atau paling tua, hilangkan dulu sifat seperti itu. Masih kecil itu guru, umurnya masih berapa? Hati yang seperti ini. Atau wa aqallu suhrah, ya, nggak terkenal itu gurunya nggak terkenal. Ngapain gua ngaji situ? Ya, gurunya nggak terkenal, gurunya masih kecil umurnya. Ini gua yang di mana? Ya, majelisnya yang besar, ya, umatnya rame, hati-hati yang seperti ini. Mau beli kitab juga, satu kitab apa namanya tadi itu, kalau nggak dapat aja. Nama kitabnya Sulwatul Arifin, ya, karya Imam Ghazali, tentang apa namanya? Ini Imam Ghazali ngomong. Dari zaman Imam Ghazali, karang Imam Ghazali, ya, bakal datang kata Imam Ghazali apa? Suatu zaman itu, ya, di mana di zaman umatku kata Imam Ghazali, kata zaman Rasulullah ngomong maksudnya, zaman umatku kata Rasulullah mereka tidak mengenal ulama, ya, yang mana kecuali ulama tersebut, ya, yang terkenal. Paham ya? Tapi kalau ulama receh-receh, ya, pakaiannya yang biasa-biasa aja, bukan pakai imamah kayak ban Vespa, pakai jubah yang tebal, apalagi lidah yang panjang, pakai mobil Alphard. Kalau ulama yang pakai motor, ustaz-ustaz ini yang diremehkan. Hati-hati, bakal datang banyak. Sekarang sudah ada, ya, yang seperti ini. Jangan kita ada seperti ini dalam diri kita. Tawadu, ya, tawadu ini dengan orang yang mempunyai sifat tawadu ketika belajar, yudrikul ilma, mereka akan mendapatkan ilmu, ya, akan bisa cepat dapat ilmu. Ibaratnya kalau kita dalam kehidupan kita harus ada sifat tawadu. Dalam syair dijelaskan Imam Nawawi dalam syairnya, nazamnya beliau mengatakan apa? Al ilmu harbun lil fata al muta'ali, kasaydi harbun lil makanil ali. Ilmu itu bagaikan musuh bagi diri mereka, ya, orang-orang yang al-muta'ali, mempunyai sifat apa namanya sombong. Jadi ilmu ini nganggap ini orang ini adalah musuhnya. Paham ya? Ilmu nganggap diri kita ini sebagai musuhnya kalau kita memiliki daripada sifat sombong. Kita mempunyai pangkat lah, inilah, pokoknya semuanya kita ini adalah menganggap diri kita adalah orang yang paling tinggi, paling hebat. Itu ilmu bakal jadi musuhnya. Kasai diharbunil makanil ali. Ibarat kalau kita lihat pengen lebih jelas lagi apa asail. Apa itu asail? Ya, aliran. Ya, aliran air. Kalau air itu ngalirnya kemana sih? Ke tempat yang mana? Lebih rendah. Ada air ngalir tempat yang tinggi? Tidak ada. Ibaratnya seperti itu. Asail harbunil makanil ali. Aliran air itu di tempat yang paling tinggi itu musuh daripada yang namanya nggak mau dia naik ke atas, pasti dia ngalirnya ke tempat yang rendah. Ilmu begitu, kalau kita mempunyai sifat tawadu, rendah diri, ilmu cepat datang masuknya daripada diri kita. Dari sini Imam Ali bin Hasan Al-Attas, Ali bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan innal mahsul minal ilmi wal fahmi wan nur, ini al-kashfa lil hujubi ala qadril adab ma'asyih. Sesungguhnya seorang bisa mendapatkan daripada ilmu
ya, wal fahmi, pemahaman, wan nur, cahaya daripada ilmu yang bisa masuk ke dalam diri hati mereka, ya, yaitu kata beliau ani al-kashfa lil hujub, ya, dibukakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tertutup yang ada dalam diri mereka, hati mereka ini akan dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, ala qadril adab masya, ya, tergantung daripada adab mereka terhadap guru mereka terhadap syekh mereka. Ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka yakunu laka dzalikal miqdaru indallah min ghairi syak. Ya, ala qadr, atas kadar daripada diri kita ini ngagungin guru kita ini bagaimana, ya, kita mengagungkan, menghormati, ihtiramnya kita, cintanya kita, sayangnya kita kepada guru kita, apa yang harus bisa kita berikan kepada guru kita supaya, ya pokoknya ini tadi saya bilang caper kita kepada guru kita tadi, bahasanya seperti itu. Ini yang dianjurkan daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ini cepat insya Allah, kata beliau, ya, bagaimana nanti kalau kita dapat seperti ini insya Allah, ya, wadzalika al-miqdar indallah min ghairi syak, cepat itu kadarnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada apa yang kita inginkan. Ya, dibantu sama Allah, bisa kita paham, bisa kita mendapatkan cahaya daripada ilmu tersebut. Jadi bukakan semua nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, banyak sama semua ini faedah-faedahnya. Langsung kita loncat lagi. Wa kana Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yaqulu ma shallaitu salatan mundu ma tahammad. Ya, ini syaikhahu, ini cintanya Imam Abu Hanifah. Ya, cintanya Imam Abu Hanifah kepada gurunya. Ma shallaitu salatan mundu ma tahammad, ya ini syaikhahu. Illa istaghfartu lahu ma'a walidi. Ya, aku tidak pernah mendoakan, ya, maksudnya aku selalu berdoa kepada kepada, maksudnya di sini ketika gurunya meninggal itu beliau selalu berdoa untuk gurunya, menyelinapkan doa tersebut buat gurunya. Astaghfartu lahu ma'a walidi. Dia doakan orang tuanya dan juga dia doakan daripada gurunya. Tidak lepas itu. Semenjak gurunya wafat, beliau selalu mendoakan orang tuanya, habisnya dia doakan gurunya. Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtahu. Ya, karena guru tersebut mengajarkan, ya, dia bisa beristighfar minta ampun tersebut karena, ya, jasa daripada seorang guru tadi memberikan daripada ilmu. Jadi setiap doa, ya, beliau selalu mendoakan daripada gurunya. Wa Nabi Yusuf gala ini la'anu li Abi Hanifah qabla abawai. Ya, Abi Yusuf juga mengatakan ini la'anu li Abi Hanifah qabla abawai. Aku selalu mendoakan guruku Abu Hanifah. Nabi Yusuf muridnya Abu Hanifah. Selalu mendoakan nyebut nama Abu Hanifah dulu, minta doanya buat Abu Hanifah gurunya, baru dia sebutkan daripada orang tuanya. Sebagaimana yang diajarkan Abu Hanifah, ya. Atau daripada imam-imam ulama-ulama yang lain mengajarkan, lalu kita berdoa buat orang tua kita, biasanya kita berdoa apa? Rabbil walidayya. Ya, setelah sholat misalnya, ya, sempatkan, ya, masukkan daripada nama guru kita. Insya Allah itu dimudahkan semua, dibukakan semua. Jalan-jalan yang kita anggap itu sulit atau tertutup daripada apa yang kita usahakan atau yang kita kerjakan. Walaqad sami'tu Abu Hanifah yaqul inni la ad'u li Hammadin ma'a walidi. Aku tidaklah berdoa meminta kepada Allah pengampunan buat orang tuaku, dan kecuali di situ aku masukkan daripada nama guruku. Ini termasuk daripada adab-adabnya. Qala Imam Syafi'i rahimahullah kuntu atasaffahu al-waraqah baina yadi Malik rahimahullah safhan laqiqan haibatan lahu alla yasma' waqa'aha. Adab ketika kita belajar menuntut ilmu, Imam Syafi'i yang beliau lakukan terhadap gurunya Imam Malik ketika beliau duduk di majelis, untuk atasafahul waraqah. Kalau buka ini waraqah itu artinya kertas. Misal kita belajar
Antum punya kitab semua seperti ini. Ya. Ketika anak balik halaman membuka daripada halaman sebelahnya, ya, itu Imam Syafi'i terhadap Imam Malik, di depannya itu gurunya Imam Malik, otomatis semua akan membuka, betul nggak? Anda buka nih halaman sebelahnya yang akan kita baca. Antum semua pasti bakal buka halaman sebelahnya yang harus akan kita baca lagi. Itu beliau Imam Syafi'i menjaga adabnya sampai di sini. Tidak masuk akal kalau kita lihat. Beliau apa? Kuntu atasaffahul waraqah baina yaday Malik. Di depan Imam Malik aku membuka waraqah ini. Itu apa? Safhan raqiqan. Sangat pelan kata beliau aku buka ini waraqah. Supaya apa? Tidak terdengar suara buka daripada kertas di depan guru Imam Malik. Paham maksudnya? Kalau kita buka gimana kalau depan guru kita? Kayak gini padahal remeh, receh seperti ini. Tapi beliau ta'adzimnya beliau, ya, adabnya beliau. Karena apa? Haibatan lahu, ya, wibawa yang gurunya, ya, ihtiramnya, ta'adzimnya beliau terhadap gurunya Imam Malik supaya tidak terdengar nih waraqah atau kertas ini terbuka di hadapan gurunya. Termasuk dulu kita kalau kita lagi ngajar kayak Habib Muhammad Fatak ceramah kemarin ini acara. Kalau orang lagi ceramah, ini orang banyak yang terjadi, hati-hati panitia katanya. Ingatin. Kalau orang lagi ceramah ada tamu lain atau penceramah lain datang, ya udah nggak usah pakai arak-arakan atau kawal ribut, sibuk banget. Oh udah jalan santai aja udah. Jangan sampai mengganggu daripada yang lain. Ataupun yang hadir majelis ketika dia menghadiri majelis lagi belajar fokus pandangan mereka. Jangan ngadep kanan, jangan ngadep kiri. Motor lewat bunyi redup dikit, wah mulai kanan kiri. Langsung ke belakang. Satu depan misalnya ini, duduk di depan, ini ngadep sini semua. Yang depan ngadep ke belakang, yang belakang pasti ngeliat juga belakang. Fudul seperti ini. Jangan, itu bukan adabnya, itu bukan akhlaknya, bukan sesuai ajaran daripada guru-guru kita yang seperti ini. Qala Rabi' sahib Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma, teman daripada Imam Syafi'i, majtara'tu an ashrabal ma' wasyafi'i, ini murid daripada Imam Syafi'i. Majtara'u an ashrabah, turun nanti yang seperti ini. Imam Syafi'i ta'addub, mempunyai adab, mempunyai akhlak kepada guru Imam Malik. Begitu juga Imam Rabi', beliau mempunyai akhlak, mempunyai adab terhadap Imam Syafi'i. Majtara'tu an ashrabal ma' wasyafi'i yandur ilayya haibatan lahu. Beliau tidak mau minum air, takut beliau minum air di depan daripada Imam Syafi'i. Ya, ditakutkan apa? Imam Syafi'i melihat dirinya sedang minum air tadi dengan haibahnya Imam Syafi'i, wibawanya daripada Imam Syafi'i. Ada lagi cerita adabnya, ya, terhadap seorang guru. Di sini dijelaskan Imam Sya'rani rahimahullah, bahkan ada Imam Nawawi rahimahullah annahu da'ahu yawman syaikhuhul kamal al-ilbiri ya'kula ma'ahu. Imam Sya'rani dalam riwayatnya beliau menjelaskan sampai kepada kami, ya, Imam Nawawi rahimahullah memanggil daripada dirinya Imam Nawawi untuk makan bareng. Faqala ya sayyidi a'fini min dzalik, maafkan aku tidak bisa hadir daripada acara makan-makan tadi, yang daripada undangan tadi. Fa inna li udhran syar'iyyah, ini ada udzur bagi dianggap ini syar'i, penting banget gitu bagi dirinya. Fatarakahu, dia tinggalkan daripada undangan ini. Fasa'alu ba'du ikhwani, sahabatnya teman-temannya nanya, uzur apa ini? Mana dari kalau uzur? Ini uzur apa wahai Imam? Engkau tidak mau hadir atau memenuhi panggilan daripada undangan tersebut? Faqala akhafu an tasbiqa 'ainu syaikhi ila luqmatin fa akaluha wa ana la ashur. Takut katanya, ketika aku makan bareng nanti depan guruku, ya, akhafu, aku takut an tasbiqa 'ainu syaikhi. Jadi ketika kita makan kalau di hadapan guru ini, dia mempunyai adab yang benar, harus. Ya, jangan sampai kita mendahului daripada apa yang dilakukan oleh guru kita. Kita duluin makannya misalnya di lauk depannya ini apa? Lauknya apa misalnya?
Hah? Daging apa? Kambing. Terus kambing madu. Apalagi ayam. Namanya ada jengkol. Apalagi. Nah, pokoknya yang nikmat lah, makan yang nikmat. Nah, beliau takut kalau aku makan bareng-bareng, ya, beliau katakan apa? Antas biqa'in syaihi ila luqmatin fa'akaluha wa ana la ashur. Takut yang aku ambil makanan tadi itu daripada keinginan daripada guruku yang pengen ngambil makanan itu. Ini aku takut kedahuluan. Jadi kalau aku ngambil dulu, ntar guruku pengen, tahu-tahunya udah diambil duluan sama aku. Sampai di situ takut. Dan beliau menjaga adab akhlaknya. Ya, seperti sahabat-sahabat bagaimana di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW, ya, daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Rasulullah SAW datang dari rumahnya menuju mana ke masjid Nabi Muhammad SAW, ya, beliau dari riwayatnya kunna julusan fil masjid idza kharaja Rasulullah SAW fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr la yatakallamu ahadun minna. Beliau mengatakan, ya, saat kami sedang duduk, ya, bersama dengan sahabat yang lain di masjid, datang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah duduk di hadapan mereka para sahabat. Fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan ketika Rasulullah duduk di hadapan kami ini, di kepala kami ini seakan-akan ada apa? Ada burung. Tahu burung? Kalau kita nih, anggapan kita, kalau kita lagi duduk santai, tiba-tiba ada kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu tahu ya? Kalau kupu-kupu hinggap di badan kita, kira-kira nih orang mitos-mitos orang sekarang ini apa? Nempel di badan. Hah? Apa? Takbirannya apa kalau ada kupu-kupu nempel di badan? Mau dapat rezeki misalnya ya. Apa lagi? Ada tamu misalnya. Diamin nggak? Didiamin nggak tuh kupu-kupu? Apa kita usir? Diamin biasanya, biarin lah. Biar rezekinya kalau makin lama makin banyak rezekinya deh. Amin. Ini burung misalnya, burung hinggap di kepalanya, burungnya mahal. Kira-kira kalau burung nempel di kepala kita nih, dia kagak buang air, nempel. Burung kita tahu nih, burung mahal nih, harganya jutaan nih. Kalau gua lepas sayang nih. Coba kita usir, lepas tuh puluhan juta misalnya burung tadi. Jadi kalau harganya mahal, pasti kita tangkap nih burung ya. Tapi diamin dulu sama kita. Ini sahabat seakan-akan di atas kepala ini ada burung. Jadi supaya ini burung kagak lari, kagak kabur, itu mereka mantap. Ini adabnya depan guru, mantap, nggak boleh gerak, nggak boleh oleh kanan, nggak boleh oleh kiri. Mereka mantap di hadapan Nabi Muhammad SAW. Pandangan mereka, mata mereka di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan la yatakallamu ahadun minna, nggak ada dari kami ini satu pun daripada sahabat ini, ya, sedikit pun tidak ada yang keluar daripada lisan kami berbicara satu sama lain, itu tidak ada ketika di hadapan Nabi Muhammad SAW itu bertanya, ya, kalau duduk di hadapan guru itu bagaimana mempunyai adab akhlaknya, ya, dengan kita duduk yang baik lah, ihtiroman. Bagaimana kita duduk takzim kita kepada Allah SWT dalam sholat. Ya, dulu kita belajar yang kata cerita Habib Muhammad atau Habib Rahman dulu kemarin apa? Duduk itu duduk seperti duduk apa? Duduk tasyahud. Ya, kalau belajar dengan Abu ya sejam. Ada yang kuat sejam duduk tasyahud? Hah? Ada nggak yang kuat? Duduk tasyahud? Kayak ini nih. Dia pegang kitab. 1 jam duduk kagak gerak, mata terus mandang ke kitab dulu, nggak bergerak. Ya. Sampai 1 jam berdiri, kayak mau copot kaki. Ada yang kuat, nggak ada duduk silahan kita. Termasuk adab akhlaknya juga kita di hadapan guru kita. Ya. Kalau memang tadi itu diajarkan, ya, untuk kita mempunyai akhlak, mempunyai adab terhadap guru kita, supaya kita bisa mendapatkan daripada ilmu, bisa paham, ya. Juga kita harus mempunyai ta'alluq yang kuat. Selain ta'alluq yang kuat, ya, ikatan yang kuat, ya, harus kita jalin
Ya, hubungan kita bukan hanya sekedar di belajar ini aja. Cari nazarnya mereka ini, pandangan mereka ini yang harus ada pada diri kita, biar mereka berdoa itu selalu menyebutkan nama kita. Ya, kita selalu disebutkan nama kita oleh guru-guru kita. Allah cepat banget, cepat itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Usaha ataupun yang kita kerjakan itu cepat dapatnya, berkahnya kerasa kita. Bukan nggak berkah, berkahnya kerasa pasti diberikan sama Allah SWT. Karena dapat doa langsung nazar tanpa kita minta sama guru kita, tanpa kita cek dulu, Beb doain saya, atau kita datang ketemu sama guru, Beb doain saya, tanpa kita minta. Kalau udah nama kita ada di dalam hati daripada seorang guru. Karena apa? Royal kita, cinta kita kepada mereka, cinta kita, pekanya kita kepada mereka ini harus ada dalam diri kita. Harus ada dalam diri kita daripada sifat kepekaan terhadap guru, perhatian kepada seorang guru. Guru nggak minta dari lo harus wajib peka sama gua, lo harus cinta sama gua, jangan sama yang lain, ada di majelis ini aja, nggak usah majelis-majelis yang lain. Nggak ada yang seperti itu. Tapi kitanya yang harus lebih kepada seorang guru terhadap majelis. Untuk hadir di majelis, loyalkan di sini. Kalau misalnya kita memang ada orang yang memang kita mempunyai tidak terhadap seorang guru, hadir, duduki. Jangan di tempat lain dia hadir jauh, di majelisnya sendiri. Misalnya memang dia rutin istiqomah di sini, lupa. Kayak anak-anak adron, nggak ada. Sedih kadang lihatnya. Sedih kadang anak udah di sini berapa kali? Nama Habib Rahman, nama Habib Muhammad sering izin nggak bisa mas, nggak bisa hadir majelis, alasan kerja, alasan sakit. Giliran tampil sama Habib Rahman di panggung agak ada kerja, padahal katanya kerja. Di mana-mana hadir. La haula wala quwwata illa billah. Kalau majelis belajar ilmu, hilang semua kalau kagak tahu kalau budak. Tadi budakin benar sama Allah. Dan tololin banget sama Allah. Ngeremehin seperti itu, nggak ada adab, nggak ada akhlaknya. Walaupun ada adabnya, ada usul, ngomong jujur, adabnya datang gurunya. Jangan sampai kita membuat kecewa daripada hati seorang guru. Hati-hati, nggak bakal berkah apa yang kita lakukan. Nggak percaya, cobain. Mau nggak berkah, cobain. Kalau nggak percaya. Mudah-mudahan kita di sini istiqomah karena Allah SWT mempunyai daripada ikatan terlalu yang kuat terhadap guru-guru kita sampai ke Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita usahakan, dagangan kita, usaha kerja kita, semua akan diberikan keberkahan oleh Allah. Keluarga kita, istri kita jadi Allah, istri soleha, suami soleh, anak-anak yang soleh-soleha. Karena ada ikatan terhadap seorang guru, dapat doa daripada seorang guru sampai mereka nanti pada Allah SWT derajatnya cepat, yang susah dimudahkan semua Allah. Kalau ada ikatan sama seorang guru, nggak butuh daripada amin-aminnya. Buktinya amalkan daripada apa yang kita terima daripada nasihat-nasihat seorang guru-guru kita. Kalau amin-amin semua orang bisa amin. Tapi kalau nggak ada bukti amalnya, cuma nggak ada hasil. Berkahnya ada, berkahnya tapi dikit. Nggak bakal lancar tapi susah. Sedikit-sedikit maksudnya. Ini tanda kita harus introspeksi. Bukan saya mau nasihatin, khusus buat saya juga ini. Buat saya, buat Habib Rahman, buat Habib Muhammad, semuanya kita sama. Sama-sama di jalan Allah untuk cari keridhaan Allah, cari nadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.